Ketika Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kristen kemudian dengan kasihnya, dengan agamanya yang baik, itu lahir dari sebuah pemahaman bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Akal saya nggak bisa terima itu, Pak. Ya, Ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum bumi dan langit ini lenyap, kemudian muncul agama yang mengatakan semuanya itu lenyap hanya dengan propaganda tentara-tentara Romawi. nah, itu yang Rupanya saya bilang. tentara. Nah Sorry, ya, silakan, sorry, sorry, silakan. supaya saya nggak lupa poin-poinnya, Pak Suma. Hukum Taurat itu dibatalkan di Kolose 2:15 yang Anda maksud itu oleh kematian Kristus, dan itu tidak masuk di akal Anda karena saya bisa pahami karena Anda tidak memahami dalam konteks holistik keseluruhan karya penebusan, bahkan mulai dari janji penebusan itu sampai penggenapannya. Nah, kenapa hukum Taurat dibatalkan? Hukum Taurat itu dikatakan sebagai pengawal sampai yang benar itu datang, sampai iman itu datang, gitu loh. Nah, sekarang misalkan begini, Pak Suma, saya mau gambarkan, analogikan itu begini. Kalau yang mengawal ini digunakan sebelum dia tiba pada tujuannya, itu terus dibatalkan, itu salah. Tapi kalau misalkan yang mengawal ini sudah sampai kepada tujuannya, dia setelah menyelesaikan tugasnya dan tidak perlu lagi melanjutkan kawalan itu karena dia sudah sampai, gitu loh. Nah, Taurat mengawal sampai kepada iman, sampai kepada Yesus datang. Nah, Yesuslah penyempurna seluruh tuntutan hukum Taurat, Pak Zuma. Nah, itu sebabnya ketika Yesus menggenapi semua itu, hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Ya, itu hanya bayangan, hakikatnya adalah Kristus, Pak Zuma. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara ini secara detail, kita memang butuh waktu beradaptasi. Jadi sebagai saya, Pak Zuma, itu hukum Taurat itu seperti brosur untuk sebuah apartemen yang akan dibangun misalkan, ya. Brosurnya dikasih tahu ini sekian, begini. Makanya seluruh hukum Taurat itu dengan tradisi simbolik, ibadah simbolik Israel itu kayak brosur bahwa Mesias yang akan digambarkan itu harus dijaga janji itu dengan ibadah-ibadah simbolik. Nah, ketika brosur tentang apartemen itu diedarkan, apartemen itu belum ada. Ketika apartemen itu sudah selesai dan menyerahkan kunci, brosurnya nggak dibutuhkan lagi, nggak perlu dilanjutin lagi, Pak Zuma. Gitu loh, kita tinggal masuk dan menikmati apartemen itu. Kira-kira seperti itu analoginya, Pak.